Nah, sekarang di sini saya akan menanyakan kurang lebihnya nih. Kurang lebihnya selama di tiap konsentrasi. Nah, mungkin dari Bang Erik, boleh plus minusnya selama di konsentrasi kontrol itu apa aja nih? Boleh dari materi kuliahnya, boleh dari dosennya, atau segala macamnya di konsentrasi kontrol itu kayak apa? Kurang lebihnya. Kalau konsentrasi kontrol, plusnya kalau bagi aku sih, kita dapat banyak ilmu. Kita bisa praktikkan itu secara langsung, contohnya ilmu PLC. Itu untuk kasus dari proyek yang kita kerjakan, itu boleh dibilang hampir seperti real industry, cuman skala kecil. Nah, ilmu yang kita dapat untuk bikin itu tuh bisa kita gunakan untuk portofolio kita nantinya kalau plusnya dari aku. Kalau dari pengantar robotika juga, kita plusnya itu kita bisa mengetahui cara kerja itu dari sensor itu gimana sih. Terus ngerancang sebuah sistem itu dari nol. Itu bagaimana? Mulai dari perancangannya, baru untuk tuning PID-nya, baru perakitannya. Pada saat perakitan tuh kita pasti bakal mengalami beberapa masalah yang tidak sesuai dengan perancangan. Misalkan komponen ini di perancangan itu harusnya bisa masuk sesuai, tetapi kok pas kita pasang itu kok nggak bisa ya. Nah, di situ kita berarti untuk problem solving kita sendiri sih. Misalkan kita perlu diapain dikit kan untuk komponennya, itu problem solving kita tuh dipacu banget di sana untuk dirancangnya. Kalau untuk di bagian lain, plusnya juga kami yang ngambil konsentrasi robotika itu boleh dibilang hampir tiap hari itu pasti belajar bersama. Contohnya aku sama Jeremy itu, pada saat mengerjakan proyek hampir boleh dibilang tiap hari, kami tiap malam sekitar 3 sampai 4 jam pasti kok berdiskusi untuk bahas ini gimana sih cara bikinnya, bagi-bagi ilmu apa aja yang bisa kami gunakan untuk bikin proyeknya itu biar sukses sesuai dengan harapan dari dosennya. Kalau untuk minus dari konsentrasi robotika sendiri, di beberapa mungkin tekanan batin tuh. Nah, dipaksa terus, kayak misalkan, minggu ini wajib ini selesai ya, nggak boleh telat, nggak boleh yang lain, kalau nggak nilainya 0 langsung. Nah, itu lumayan tekanan batinnya sih, jadi agak capek lah, boleh dibilang tiap minggu itu pasti tugasnya ada terus saja. Banyak lagi, tuntutannya juga banyak sih. Ada Cuman itu ya? kalau kalian kerjakannya sama teman sih boleh dibilang boleh berkurang lah sedikit tekanan batinnya. Cuman pasti tetap ada sih. Kalau tadi apalagi selain kelebihan dan kekurangan Udah sih, itu plus aja sih. minusnya? Plus minus Oh selama itu di aja. konsentrasinya. Apa mungkin ada lagi kelebihannya atau agak lebihan lagi? Plusnya atau ininya, minusnya Kalau konsentrasi. kelebihannya lagi, nah itu juga bisa kita belajar berkomunikasi nih dengan sesama tim kita. Kan kita kerjakan itu proyek kami itu kebanyakan per tim. Kayak robotika itu per tim. Kita ya cara berkomunikasi, cara menentukan jadwal, apa aja yang bisa kita bantu dengan teman-teman lainnya, itu pasti kita sangat praktisi di konsentrasi komputer. Konsentrasi kontrolnya. Itu aja sih kalau dari kontrol. Oke, oke. Jadi dari kontrol lebihnya lebih ke dapat ilmu, terus bisa saling eh, kerjasama sama temen gitu ya. Jadi saling tuker ilmu, terus kalau dari kurangnya paling tekanan batin aja ya, Rick ya. Lebih ke Ya, itu tekanan batin lumayan. ya. Oke, oke. Oke, itu dari konsentrasi kontrol. Mungkin Bang Jeremy eh, tahu bagaimana kurang lebih kalau misalnya mengambil konsentrasi telekomunikasi nih. Apa nih kurang lebihnya? Oke. Kalau untuk konsentrasi telekomunikasi, lebihnya itu di proyek. Jadi proyeknya itu nggak terlalu banyak kalau dibandingin yang kontrol sama komputer, sama nggak terlalu ribet juga untuk proyek-proyeknya. Terus kemudian lebihnya lagi, itu sih materinya itu cukup sederhana dan cukup aplikatif. Jadi benar-benar kita bisa istilahnya itu kita bisa praktekin, dan kebanyakan dari materinya itu sesuatu hal yang detail-detail yang mungkin kita nggak selama ini nggak terlalu peduliin gitu tentang detail-detail itu. Padahal sebenarnya mungkin detail-detail itu penting. Nah, itu untuk plusnya. Untuk minusnya, karena
karena di konsentrasi Telkom ini kebanyakan materinya itu materi-materi lama. Jadi fiber optiknya misalnya teorinya tuh masih yang teori lama. Cuman untuk tugas-tugasnya itu dimintanya yang paling baru. Nah, itu tuh untuk cari referensinya itu sangat sulit karena referensi dari bukunya sendiri kalau misalnya dibandingkan dengan yang konsentrasi lain itu bukunya itu masih tahun 1900-an yang kertasnya coklat. Nah, jadi kita bener-bener bertiga nih sekelas misalnya Ya. untuk mata kuliah Jartel itu bener-bener nyari sampai yang dapat yang paling baru lah istilahnya. Itu susah banget nyarinya susah, bajakannya juga susah. Jadi Bisa. pilihannya harus beli atau pakai license yang Springer. Nah, itu. Terus untuk kurangnya lagi dosennya tuh kayak tadi. Jadi dia tuh lebih banyak ke aplikatif. Jadi kan di kelasnya sih kelihatannya kayak gampang kayak ya ini router tuh gini 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 gini, modem tuh gini gini gini. Nah, nanti pas tugasnya tiba-tiba kita suruh bikin misalnya coba cari parity bit yang salah dari dikasih set datanya gitu. Dikasih misalnya Erlang table. Nah, itu kita suruh cocok-cocokin tuh, kita suruh cari. Nah, itu kan lumayan apa ya? Lumayan kaget juga kita kan belajarnya perasaan di kelas nggak ada ngitung-ngitung, tahu-tahu kok suruh cari parity bit sama Erlang table. Nah, itu kan untuk minusnya itu. Terus sama satu lagi tuh sebenarnya ini plus minus sih. Jadi dosen karena Telkom tuh tadi 4 mata kuliah dipegang sama Pak Judea dan 4 mata kuliah itu tuh saling berhubungan dari Dastel sampai Jartel. Nah, jadi dia tuh bener-bener nyeleksi dari bawah banget, nyeleksi orang-orangnya. Terus kalau misalnya menurut dia misalnya di Jartel itu kurang bagus, dia jadi istilahnya tuh kayak meragukan gitu. Kenapa bisa kamu lulus A tapi di sini nggak ngerti lagi gitu tiba-tiba gitu. Nah, itu kadang suka apa ya, mungkin itu untuk melatih mental kita juga sih, tapi ya itu lumayan itu juga sih, nggak tekanan batin sih, cuman ya Oh. ya itulah di kelas gitu kan tiba-tiba di depan orang gitu kan tiba-tiba kayak gitu. Dan Pak Judia tuh orang yang detail banget, jadi kalau kita bikin kalau kayak tadi PSC kan dilihat detail-detailnya, nah kalau Pak Judia juga sama, bahasanya tuh dia bener-bener harus bener aja di depan dia penggunaan kata bahasa tuh. Kita ngomong salah sedikit, pasti di bawahnya udah jauh nggak tahu kemana. Cuman itu untuk dia bilang sih, kalau di sidang juga nanti misalnya kita ada apa-apa kan harus udah siap dengan segala macam keadaan atau kondisi. Itu sih kurang lebih. Oke, oke. Jadi dari lebihnya mungkin kalau yang saya dapat proyeknya lebih simpel ya, proyeknya lebih simpel dan banyak banyak juga ya lebihnya mungkin dari dosen yang detail ya kita jadi bisa lebih baik lagi lah ke depannya gitu ya. Kalau kurangnya sendiri ya salah satunya yang tadi yang nyari bukunya susah, buku sumbernya ya di internet susah. Oke, mungkin itu ya dari konsentrasi telekomunikasi tadi udah, terus kontrol juga udah. Nah, kita sekarang menuju ke komputer. Nah, gimana nih Bang Geraldo nih, kurang lebihnya selama di konsentrasi komputer ini? Oke, konsentrasi komputer. Minusnya dulu kali ya. Tadi kan udah Boleh, pada plusnya semua. boleh, boleh. Minusnya mungkin yang pertama itu hampir semua mata kuliah ada tugasnya ya. Entah itu Ah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi ini tuh bisa dijadiin plus juga. Kenapa? Karena eh, proyek di akhirnya itu jadi kita udah belajar gitu. Jadi kenapa juga banyak yang proyek kita itu cuma dikasih waktu cuma 2 minggu atau seminggu terakhir. Nah, karena di awal tuh kita udah pelajarin dan juga praktikkan gitu ya satu persatu setiap fungsinya. Jadi eh, kekurangan itu bisa menjadi kelebihan buat mengerjakan proyek yang tadi. Terus kekurangan lainnya mungkin kalau yang dari awal masuk elektro nih belum pernah praktek, jadi belum pernah beli alat-alatnya. mikrokontrolernya, Arduino-nya Hmm. gitu ya. Jadi, nah itu cukup menguras biaya karena ada 2 mata kuliah yang mengharuskan kita untuk membeli alatnya gitu ya. Jadi untuk praktikum secara langsung
yaitu di SBM dan juga antarmuka. Nah, itu mengharuskan kita untuk membeli alatnya supaya kita bisa dipraktikkan ketika kelas berlangsung. Nah, itu atau mungkin karena online juga nggak tahu ya. Jadi mungkin kalau offline mungkin aja alat-alatnya udah ada di lab sih harusnya. Jadi kalian tinggal tinggal mengikuti apa yang menjadi arahan di kelas gitu yang jadi praktikumnya. Terus kalau kelebihannya apa ya? Mungkin kelebihannya itu bisa dibilang ya tadi yang proyeknya itu jadi sedikit lebih mudah. Sebenarnya nggak mudah-mudah banget, susah juga, tapi terbantu lah dengan adanya tugas-tugas di awal itu. Terus juga kelebihannya apa ya? Mungkin lebih nyantai mungkin ya kalau tadi didengar dari kontrol ngerjain tugasnya satu mata kuliah 5 jam dalam seminggu 2 minggu. Nah, kalau kita 5 jam tapi dalam sehari aja cukup harusnya. Kalau Kayak gitu tekanan sih. batin itu ada nggak gitu? Tekanan batin. Tekanan batin sih enggak ya, mungkin tergantung tergantung ke orangnya lagi sih. Oh, Jadi dia ya mungkin emang berat juga sih. Jadi merasa tertekan. Cuman kalau di komputer mungkin enggak lah. Cuman ada sama lah ya. beberapa aja tapi kayaknya enggak lah ya. Di luar komputer sih harusnya yang tekanan batin yang wajibnya. Cuman masih oke lah sejauh ini di komputer. Mungkin gitu sih. Oke, 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 masih oke di komputer. Oke, thank you Bang Geraldo. Itu tadi dari yang komputer. Terus tadi kita udah mendengarkan kurang lebihnya dari konsentrasi kontrol, telekomunikasi, terus juga sama yang di komputer. Nah, ini eh, selanjutnya kita akan nanya nih, kesan pesan. Nah, ini kesan pesan selama di konsentrasinya sudah narasumber kita ambil nih dari Bang Eri, Jeremy, dan juga Geraldo. Mungkin boleh dari Bang Erik, kesan pesan selama ada di konsentrasi kontrol itu apa aja? Unek-uneknya apa aja? Kalau kesan selama aku ngambil mata kuliah di konsentrasi komputer konsentrasi kontrol sendiri sih kesannya capek. Itu satu hal pasti capek banget. Ya, kalian tiap minggu itu boleh dibilang hampir tidak ada waktu me time-nya lah, boleh dibilang. Paling me time-nya 1-2 jam per hari mungkin. Itu kalau misalkan kalian udah mengejar deadline dari proyeknya. Tapi kalau misalkan kalian kerjakan dari awal, tiap minggu itu ada progres terus, bisa sih bertambah sedikit untuk waktu me time-nya, paling 2-3 jam. Tapi kalau untuk kesan terhadap dosennya sendiri, ya itu satu, tekanan batin itu lumayan banget kesannya itu. Kalau untuk pesan, konsentrasi kontrol kalau dari aku sih, kalian jangan merasa capek lah kerjakan tugasnya. Pasti itu ada nanti, pasti nemu dah solusinya nanti di akhir. Misalkan kayak aku, pengantar robotika kan disuruh misalkan progres minggu depan itu, kalian udah harus bisa nih PID-nya. Nah, di aku, hamin berapa jam, tiba-tiba ada dapat nih pencerahan dari atas. Bisa langsung, padahal dari minggu awal sampai hari terakhir pas mau diminta progresnya itu aku nggak ada progres sama sekali, nggak bisa jalan, nggak bisa sesuai dengan yang dimau sama dosen. Nah, tapi tiba-tiba di hamin berapa jam bisa aja dapat ilmu dari atas, itu bisa langsung programnya itu berjalan sesuai dengan keinginan. Kalau dari aku sendiri sih itu pesannya, jangan cepat capek lah, jangan cepat menyerah lah untuk mengerjakan tugas-tugasnya, pasti nanti ada solusinya di akhir. Dan sering-seringlah konsultasi dengan dosen untuk mata kuliah yang bersangkutan, supaya nilai KT kalian bisa bertambah lah, karena kalian sering komunikasi dengan dosennya, dan agar proyek yang kalian kerjakan itu tidak melenceng dari kemauan dari dosennya. Misalkan, saya minta ini saran, permisi Pak, ini saya sudah buat, apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak? Nanti misalkan Pak Mul kasih feedback, oh ini kurang segini, nanti boleh kamu tambahinnya dan revisi beberapa. Nah, nanti dari kita itu bisa juga revisi, dan kita dapat tambahan poin karena punya kita itu paling sesuai dengan
keinginan dari dosen yang bersangkutan. Kalau dari aku sih itu intinya jangan menyerah dalam mengerjakan proyeknya dan bersabar-sabar menghadapi dosennya untuk tekanan batinnya sih. Itu aja. Oke, thank you Bang Erik. Begitu pesan dari Bang Erik, jangan menyerah dan sering konsultasi sama dosen kalau bisa ya. Ya. Oke, lanjut ke yang mungkin yang tahu konsentrasi telekomunikasi, boleh Bang Jeremy. Bagaimana kesan pesannya setelah mengambil mata kuliah telekomunikasi? Kalau untuk kesan-pesan ngambil mata kuliah telekomunikasi sih, yang pertama kalian dari basicnya, berarti dari Dastel itu kalian benar-benar harus ngerti gitu, kalau paham gitu, kalau misalnya kalian misalnya pengen benar-benar serius di konsentrasi telekomunikasi, karena salah satu yang sering dibahas sama Pak Judia itu tentang materi-materi di Dastel. Mau itu antena, mau fiber optik, mau LOS, mau semua jenis, itu pasti selalu keluar di setiap mata kuliah dia. Di Komdat, di Jartel, di Jarkom, itu pasti keluar semua. Nah itu, jadi kalian harus serius kalau misalnya mau di Telkom. Terus kalian harus kuat, ini juga kalian harus sabar-sabar sama dosennya tentu saja. Apalagi kalau misalnya kalian dikritik atau misalnya di apa ya, kayak istilah itu kayak di depan kelas tuh kayak dipermalukan gitu, misalnya kalian salah terus dikasih lihat. Nah itu tuh sebenarnya merupakan apa ya, salah satu, kalau menurut gua sendiri itu salah satu pembelajaran yang paling apa ya, bisa dibilang menurut Pak Jude itu efektif, karena kita bakal inget terus sampai sekarang kalau kita tuh dulu pernah salah ini, dikasih tahunya di sini mata kuliah ini, karena itu benar-benar ngebekas sampai waktu itu. Soalnya gue juga pernah di Jartel itu di share screen, nah ini kamu jawabannya salah gini 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 gini, kan di depan orang kan malu istilahnya gitu, tapi sampai sekarang masih inget dan masih inget kesalahannya apa, dan jadi itu buat introspeksi lagi supaya bisa jadi lebih baik lagi. Terus sama kalau untuk tugas-tugasnya itu sebenarnya si bapak tuh nggak menuntut kalian harus sampai, misalnya kalau kayak tadi kan dikontrol misalnya, wah followernya harus jalan pokoknya. Kalau si bapak tuh nggak menuntut sampai benar-benar kalian analisis sampai benar-benar bagus hasilnya, enggak. Tapi si bapak tuh pengen lihat sampai sejauh mana kalian udah bisa analisis atau merancang sistem yang mau dibuat, kurang lebih seperti itu. Jadi Oke, kalau kesannya dari Bang Jeremy sendiri gimana? Kesan selama mengambil mata kuliah kesannya telekomunikasi? ya, kesannya sebenarnya jangan merasa terbebani sih, jangan dengan misalnya Pak Judea gitu ngasih tugas itu, kalian nggak perlu terlalu gimana, karena tugasnya tuh nggak mingguan sih, cuman tugasnya tuh yang biasanya tuh waktunya mepet, cuman ya itu tadi si bapak nggak menuntut harus beres, jadi kesan-kesannya sih yang penting jangan terbebani aja sih sama tugas-tugas. Oke, oke, thank you Bang Jeremy. Jadi jangan terbebani aja lah ya sama tugas-tugasnya ya. Oke, oke, selanjutnya mungkin kesan pesan dari konsentrasi komputer. Nah, ini Bang Geraldo, gimana kesan-pesannya? Dari komputer ya, bukan kontrol Iya, ya. iya, Erik tadi salah terus tuh, kayaknya udah komputer. mau pindah ke komputer ya. Mungkin terakhir pesan Erik kurang, Apa pindah tuh? aja ke komputer gitu. Enggak ya, enggak ya, enggak. Jadi semua pasti ada plus minusnya dari komputer, kontrol sama telkom ya, beda-beda. Nah mungkin kesannya dulu. Kesan sih so far so good ya. Jadi Hmm, wes gaya ya pakai bahasa Inggris. Karena kita kan pemrograman ya, pemrograman sebenarnya bahasa Inggris kan, iya. else if apa. Jadi kesannya sejauh ini bagus sih, sejauh ini enak, sejauh ini oke. Terus mungkin ada yang nanya mungkin kalau programming, kalau buat program apa gitu bedanya sama IT? Nah beda dong. Jadi di sini tuh kita lebih ke realisasinya. Jadi terus juga ada perhitungannya mungkin dari resistor yang dipakai atau apapun. Jadi tetap elektro, cuman lebih ke programmingnya gitu. Kesannya oke sih. Dosen-dosen juga baik semuanya.
Bahkan kalau kita misalnya proyek nggak selesai gitu ya, kita sampein aja laporannya segini sudah sampai segini, dan itu masih dikasih waktu juga untuk menyempurnakannya, jadi masih oke gitu semua dosennya. Kalau pesannya mungkin apa ya, pesannya mungkin dari awal banyakin belajar program. Jadi kalau udah mulai masuk ke semester 5 yang kemarin, semester 6 ya, semester 5 juga ada sih, semester 5, semester 6. Nah itu jadi bisa lebih gampang ngikutinnya. Jadi kalau yang mungkin susah dengan yang programming gitu ya, sudah malas dari programming, mending Telkom aja deh. Jadi kalau programming itu dipakai di robot sama di komputer. Jadi buat kalian mungkin yang semester awal, kuatin dasar pemrogramannya dan juga dipelajari lebih lanjut. Mungkin gitu sih aja ya. Oke. Jadi dari konsentrasi komputer pesannya so good, dan pesannya kalian harus belajar dasar-dasar pemrograman. Ya, Itu mungkin ada kalau tambahan dari Yosat. ya paling sama sih, dosen-dosennya Sama juga ya. baik semuanya, semuanya good sih. Bisa dibilang Emang paling nyantai, betul ya? Betul nggak? nggak paling nyantai juga sih kan, ada proyek, ada tugas juga tiap Ya, minggunya gitu. Ya tapi lebih lebih enak lah. ya lebih apa ya? Kalian mungkin bisa lebih nyaman di sini. Iya lebih nyaman itu kalau di komputer sih. Nah itu kalau dari komputer. Nah ini mungkin ini ada yang mau bertanya-tanya nih. Ini dari tiap, kan ada 3 konsentrasi kan, ada telekomunikasi, ada kontrol, ada komputer. Mungkin boleh jawab antara Jeremy, Erik, atau Geraldo. Dari ketiga konsentrasi ini itu ngaruhnya apa ya kalau pas kita lulus nanti itu? Nah kalau misalnya ngaruhnya apa itu kayak gimana gitu? Jadi ngaruhnya apalah gitu ketiga konsentrasi ini buat pas kita lulus nanti? Mungkin ada yang mau jelasin dulu, mungkin siapa? Bang Erik atau Bang Geraldo atau Bang Jeremy? Siapa tahu kan ada yang Bang penasaran Gerardo juga. aja sekarang mungkin. Ya tadi dia yang terakhir, sekarang dia yang pertama. Oke, oke, Apa tadi? boleh Bang Geraldo. Prospek kerja ya kalau lulus gitu ya maksudnya. Kalau ngaruhnya ke apa nih ketiga konsentrasi ini nih? Kalau kita milih komputer itu kalau lulus nanti ngaruh ke sarjana kita atau gelar kita atau enggak? Atau dari ilmunya Oke. mungkin Oke, mungkin pas lulus? tahu saya aja ya. Jadi mungkin Hmm. kalau dari konsentrasi itu nggak menentukan sih, nggak menentukan nanti punya gelar apa, punya gelar yang beda itu enggak. Jadi mungkin kalau nanti kerja mungkin ditanya kamu bisa apa aja. Nah itu yang kita jelasin. Mungkin kalau dari robotika ya bisa automation atau apa. Kalau dari komputer kita bisa programming. Kalau dari telekomunikasi mungkin kita bisa jaringan apa-apa dan segala macam. Mungkin kalau dari buat kerja itu. Terus kalau ilmu mungkin kalau ilmu dari komputer bisa dibilang semuanya juga dapat. Jadi mulai dari nggak di komputer doang sih sebenarnya, di elektro itu semua dapat. Mulai dari awal kan ada yang wajibnya kayak komponen sistem kontrol, ada juga dasar sistem kontrol. Nah itu kan buat belajar yang robotika itu kita juga dapat ilmunya. Terus kalau yang buat telekomunikasi kita dapat juga dasar telekomunikasi, terus juga ada komunikasi data, jaringan komputer. Nah itu juga kita dapat. Jadi mungkin kalau di elektro ini nggak menentukan dari konsentrasi apa bakal jadi apa, tapi dari konsentrasi itu bisa bikin kita untuk berkembang lebih gitu. Jadi misalnya kalau dari robotika tadi punya kemampuan apa bisa dikembangkan, terus bisa ditunjukin ke HRD ketika mau kerja. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin dari yang lain ada mau menambahkan? Mungkin Bang Erik atau Jeremy ada yang mau ditambahkan lagi? Mau nambahin sedikit mungkin ya. Oke, boleh. Karena tadi kan di konsentrasi Telkom tuh lebih banyak aplikatifnya. Jadi kebanyakan dosennya tuh sharing pengalaman selama dia kerja, dan salah satu penjelasan dari Pak Jude tuh, jadi
eh orang yang HRD-nya tuh nggak ngelihat kalian konsentrasi apa, bener yang tadi Geraldo bilang. Kalian mau kontrol, mau komputer, mau telkom, bagi dia tuh sama aja, sama kalian ST. Nah, yang dilihat tuh soft skill sama kemampuan yang kalian punya selama di kuliah. Jadi nggak cuman misalnya kalian bisa PLC, bisa ini, tapi mungkin nanti ditanya pernah ikut pengalaman berorganisasi nggak? Karena mungkin pengalaman organisasi buat kita kayak buat apa sih? Itu tuh sebenarnya buat ngelatih teamwork sama kerja di lapangan nanti. Karena nanti di tempat kerja tuh kerjanya tuh nggak bakal sendiri, tapi pasti bareng orang-orang. Nah itu teamworknya tuh dilatih sejak dari kuliah, dari proyek dan dari ikut organisasi atau ikut kepanitiaan apa, kurang lebih gitu. Oke. Mungkin ada yang mau nambahin lagi, Bang Erik? Apa? Oke, sedikit tambahan aja. Oke. Konsentrasi itu emang iya tidak menentukan kita itu bakal jadi apa setelah jadi itu. Cuman konsentrasi itu bakal menjadi panduan kita atau sebagai acuan kita lah untuk dapatkan ilmu. Tapi kalau misalkan kita konsentrasi komputer, kita itu nggak salah untuk mempelajari apa yang dipelajari konsentrasi kontrol. Sebenarnya itu nggak salah. Cuman dengan dibaginya ada konsentrasi-konsentrasi ini membuat kita itu bisa lebih fokus dengan apa yang ingin kita pelajari. Kayak kontrol ya kita belajar bagian kontrol aja. Kalau misalkan mau mempelajari komputer boleh-boleh aja. Cuman kalau bisa jangan terlalu expertnya. Cuman dasar-dasarnya kalau misalkan mau diambil untuk aplikatifnya di kontrol itu boleh-boleh aja. Fine-fine. Dan semua konsentrasi itu ada plus minus yang pasti saling berhubungan antara konsentrasi satu dengan konsentrasi lainnya. Misalkan konsentrasi komputer tuh, kan mempelajari programming berhubungan di konsentrasi komputer. Nah, misalkan robotnya ingin kita program menggunakan apa untuk antar mukanya, kita bisa mempelajari ilmu yang ada di konsentrasi komputer. Nah, terus untuk robotnya bisa berkomunikasi dengan kita pasti memerlukan sebuah jaringan komunikasi. Jadi itu kita bisa mempelajari di bagian Telkom. Karena Telkom itu fokusnya itu di bagian komunikasinya atau jaringan-jaringannya. Jadi dengan adanya 3 konsentrasi ini, kalau misalkan ketiga konsentrasi ini saling berhubungan, itu pasti bisa menyelesaikan sebuah problem masalahnya. Jadi sah saja untuk kita itu mempelajari semua hal, asalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau untuk pekerjaan, sudah sesuai sih dengan yang dibilang oleh Bang Geraldo sama Bang Jeremy, di lapangan itu kita tidak bakal ditanyain kamu itu konsentrasi apa. Yang pasti ditanya itu yaitu kamu bisa apa, soft skillmu apa aja, dan apa aja sih yang pernah kamu lakukan. Itu aja sih kalau dari aku, itu sedikit tambahannya. Oke, jadi dari tiap konsentrasi itu semuanya sama aja lah ya, mau pilih yang mana aja gitu ya. Karena dari tiap konsentrasi kan pasti ada kurang lebih, mungkin kalau dari segi apa ya, dalamnya itu ada kurang lebihnya lah tiap konsentrasi. Jadi mau milih apa aja itu sama aja, dan buat lulusnya nanti itu nggak terlalu ngaruh lah sama si gelarnya gitu. Nah, mungkin apakah ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari Bang Erik, Jeremy, atau Bang Geraldo? Apa sudah tidak ada? Aku deh mau tambah sedikit. Oh, boleh. Kalau untuk konsentrasi komputer lagi dong. Kontrol, sebenarnya dosen-dosennya itu juga lumayan baik. Misalkan kalian mau tanya sesuatu, itu pasti dikasih tahu jawabannya sesuai dengan kalian ingin tanyakan. Jadi, emang sih itu tugasnya berat. Cuman, jangan takutlah berkomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Karena dengan kalian lebih sering berkomunikasi, semakin baguslah nilai kalian. Apalagi, kalau misalkan kalian bantu tuh kerjaan-kerjaan dari para dosen, ya misalkan aku ada KP, dan aku bantu penelitiannya Pak Mul, itu lumayan membantu di nilai-nilai KHT-ku. Jadi ada sedikit tambahan lah. Dan saya juga jadi lebih enak berkomunikasi dengan Pak Mul, karena sudah terbiasa. Jadi apa yang saya kerjakan, pasti hampir sesuai dengan keinginan dari Pak Mul sendiri. Kalau dari aku sih, sedikit tambahannya itu aja. Intinya, jangan takut berkomunikasi dengan dosen, walaupun kalian pasti kena tekanan batinnya lah, bisa dimarahin terus. Kalau dari aku tuh itu aja, sedikit tambahan. Thank you Bang Erik. Kalau dari abang-abang yang lain gimana nih? Bang Jeremy, Bang Geraldo, apakah ada tambahan?
Atau Ya dikit sudah juga cukup? deh, Oh, boleh. dikit juga. Jadi ini tuh buat sharing aja ya. Jadi maksudnya kita di masing-masing komputer itu buat sharing apa aja yang kita pelajari, terus apa aja yang kita dapat. Nah, balik lagi ke kalian. Kalau kalian minatnya di suatu konsentrasi, ya minatilah karena yang minat itu adalah yang pastinya jadi buat hati senang gitu. Meskipun dosennya emang susah gitu dalam tanda kutip, tugas-tugasnya susah, tapi kalau kalian minat dan kalian bawa enjoy, itu pasti bakal nyantai-nyantai aja. Jadi sesuaikan dengan minat. Kayak Erik juga sebenarnya kan tekanan batin, tapi pasti karena dia enjoy gitu ya mungkin, jadi dia pasti ngejalanin aja. Let it flow lah kalau udah masuk kayak gitu aja sih. Oke, thank you Bang Geraldo. Apa dari Bang Jeremy ada tambah lagi? Atau cukup? Dari saya sih tambahannya paling jangan malu untuk berdiskusi gitu sama dosen-dosen dari Telkom. Cuman mungkin memang harus kalau diskusinya tuh harus kita nggak boleh dengan pikiran kosong gitu kalau misalnya mau diskusi sama dosen-dosen itu. Nah kalau dalam pikiran kosong pasti ditanya-tanya terus deh. Kalau misalnya kita ngerti gitu apa yang kita bingungin itu pasti dijawab pertanyaannya sebenarnya. Pasti dijawab. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Oke, siap Bang Jeremy, thank you. Oke, mungkin sudah cukup ya, nggak ada lagi kan yang mau ditambahin dari Bang Erik, Jeremy, Geraldo. Oke. Ya mungkin kalau sudah cukup, mungkin segini saja sharing dari kita buat preparation program dari kita. Semoga dengan adanya Prepro ini bisa jadi apa ya, pembekalan atau referensi lah buat kalian yang ingin milih konsentrasi komputer, kontrol ataupun telekomunikasi. Jadi bisa jadi gambaran gitu kalian mau milihnya apa. Nah, untuk dari tiap konsentrasinya ini juga sebenarnya semuanya sama aja, kalian mau milih mana aja karena tiap konsentrasi juga ada kurang lebihnya. Ya pokoknya sesuaiin aja dengan minat kalian. Nah, kalau kalian sudah minat dalam satu konsentrasi ya pasti bisalah enjoy. Walaupun ada kurangnya tapi bisalah kalau sesuai dengan minat kalian. Oke, mungkin segitu saja kalau dari saya dan dari narasumber kita. Sebelumnya juga terima kasih buat dari narasumber kita, buat Bang Geraldo, Bang Jeremy, Bang Erik. Thank you sudah menyempatkan untuk melakukan sharing dalam Prepro kali ini. Oke, mungkin segitu saja dalam preparation program kita kali ini. Semoga kalian semua bisa memilih konsentrasi sesuai dengan minat kalian dan sesuai dengan kalian. Oke, thank you semuanya and goodbye. Thank you. Thank you. Makasih semua.